Wah, senangnya ya Dep. Setelah bertahun-tahun kita di rumah aja karena pandemi corona, sekarang akhirnya kita bisa keluar rumah. Kita bisa ikut persekutuan remaja di gereja, dan sekarang kita bisa jalan-jalan di taman yang asri sekali. Yoi guys, walaupun dulu nih kita bosan banget di rumah terus, sekolah di rumah, tapi sekarang karena kita dulu mau taat untuk di rumah aja, sekarang kita bisa persekutuan remaja di gereja bareng-bareng, kita bisa jalan-jalan. Ini kan hari Minggu, jadi ingat dulu waktu masa pandemi kita sekolah minggu di rumah, seru tapi tetepan. Iya, aku dulu juga rajin banget loh sekolah minggu online. Kan kita dulu bareng-bareng di Iya. rumah kita masing-masing. Iya, masih ketemu kan nggak boleh. Iya. Kaset. Sekolah Minggu GKJ Wira Braja masa pandemi. Aku kan bawa laptop, mau lihat nggak? Yuk. Yuk. Kira-kira isinya sekolah minggu yang apa ya? Coba. Yuk. Ini naik dulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Halo, ketemu lagi dengan Tepani dan Marimar. Yeay, apa kabar teman-teman? sehat dan semangat selalu ya teman-teman. Marimar, senang gak sih kamu bisa menemani sekolah minggu teman-teman di rumah? Seneng dong. Aku selalu semangat untuk menemani teman-teman semua. Aku juga, Mar. Tetap di rumah ya teman-teman. Aku sama Marimar akan selalu menemani teman-teman. Jangan bosan ya sama kita. Kami kan lucu. Betul. Yuk, kita mulai saja sekolah minggu hari ini. Siap? Siap dong, Mar. Oke. Yuk, kita sambut sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Berdiri yuk teman-teman. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Wah, asik ya. Semangat sekali loh teman-teman ini. Mar, udah bernyanyi, berjoget, tapi kita belum berdoa loh. Oh iya, yuk berdoa yuk. Aku yang pimpin deh. Yuk teman-teman, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa sekolah minggu online dengan hati yang bersukacita. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Aku masih ingin memuji Tuhan lagi nih. Wah, sama Mar. Biar kita semua lebih semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi Kudaki-daki? Setuju. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Biasanya kalau hari Minggu gini kamu pergi-pergi nggak sih Mar? Habis nyanyi tadi, kok aku jadi pengen ke gunung dan ke lembah. Nggak bisa dong, Tep. Kita harus di rumah saja. Kan ini masih ada virus corona. Tepani. Iya sih, aku juga di rumah aja kok Mar. Tapi aku tuh bosen tahu. Sama sih, Tep. Bosan banget kadang-kadang. Setiap aku merengek ingin bermain di luar rumah bersama teman-teman, ibuku selalu menasehati kalau aku harus tetap di rumah aja. Ya sudah, aku nurut deh.
sama banget Mar, ibuku juga bilang gitu. Sebel sih kadang-kadang. Tapi kita hebat loh Mar. Kita mau menuruti nasihat orang tua kita. Iya ya, kita hebat. Teman-teman di rumah pasti nggak kalah hebatnya. Pasti jadi anak yang penurut juga toh. Oh iya Mar, BTW, kamu tahu Samuel nggak? Hah? Siapa tuh? Aku nggak punya teman namanya Samuel. Ih, Marimar, itu loh Samuel yang ada di Alkitab, yang dipanggil-panggil Tuhan. Dia kan juga penurut. Hehehe, aku lupa tahu, Tep. Kamu Kita baca aja yuk ceritanya. ayo dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca gantian ya. Oke, teman-teman di rumah juga baca ya biar tahu tuh siapa sih Samuel. Tapi kita berdoa dulu ya Mar. Yuk kita berdoa, Tepani yang pimpin. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ayo kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Udah ingat belum Mar ceritanya? Ingat, Samuel tuh penurut ya.
Ia menurut akan perkataan Imam Elim. Karena ia menurut, ia jadi kenal Tuhan deh. Nah, betul Mar. Menuruti nasihat orang tua itu baik loh. Karena orang tua itu utusan Tuhan untuk mendidik kita. Jadi, orang tua pasti akan menasehati demi kebaikan anaknya. Betul-betul. Teh, aku tuh jadi ingat. Aku punya temen. Namanya Lebay si Lebah. Kenapa tuh temanmu? Begini ceritanya. Lebay, Iya Bu, ada apa? Lebay, ibu harus pergi ke rumah pamanmu. Paman kan sedang sakit. Aku boleh ikut Bu? Tidak usah ya, ibu janji. Ibu hanya sebentar saja. Baiklah Bu, jangan lama-lama ya. Lebay takut sendiri. Iya nak, setelah ibu keluar, kamu kunci pintunya dari dalam ya. Dan jangan bukakan pintu kalau bukan ibu yang datang, oke? Tapi gimana aku tahu kalau itu ibu? Ibu akan mengajarkan sebuah lagu. Begini. Lula 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 le. Kalau ibu datang, ibu akan menyanyikan itu. Baik Bu, Lebay akan mengingatnya. Lebay hanya akan membukakan pintu jika mendengar lagu itu. Good. Kalau begitu, ibu pergi dulu ya nak. Oke Bu, hati-hati. Lebay menunggu ibu pulang. Lula 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 le. Lah, kok ibu pulang lagi? Tapi kenapa suaranya beda ya? Duh, jadi bingung. Gimana ini? Bukankah kakak? Bukakan tidak ya? Aku mengintip saja dulu ya. Kok kaki ibu beda ya? Itu kan sayap burung hantu. Kenapa sih si Lebay harus berteriak? Gimana kalau para tetangga dengar? Bisa habis aku. Semakin keras. Tuh kan, para tetangga jadi keluar rumah. Aku harus segera kabur nih sebelum ditangkap. Hah? Burung hantu sudah pergi. Untunglah. Lula 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 le. Itu dia ibu. Pasti ibu. Hai, kamu baik-baik saja kan nak? Lebay takut Bu. Tadi ada burung hantu datang. Burung hantu tahu lagu kita Bu. Terus gimana? Ya aku nggak bukain pintu Bu. Kan kata ibu, aku cuma boleh membukakan pintu untuk ibu. Wah, Lebay emang anak ibu yang paling baik, paling penurut. Terima kasih ya sudah mau mematuhi ibu. Iya Bu, sama-sama. Lagi pula aku tahu kalau aku mematuhi nasihat ibu, aku akan aman. Betul sekali nak. Terima kasih ya. Yuk kita masuk. Ayo. Wah, si Lebay sungguh penurut ya. Iya, Tep. Karena ia menurut, ia terhindar dari bahaya yang menimpanya. Betul. Memang ya, nasihat orang tua itu tidak pernah membuat celaka. Iya,
seperti Tuhan Yesus, Bapa kita. Melalui firman-Nya, Ia memberitahukan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh, karena Ia tahu apa yang terbaik untuk kita, anak-anak kesayangannya. Dan tugas kita adalah menjadi anak yang menuruti firman-Nya supaya rencananya tergenapi dalam hidup kita. Betul kan, Mar? Sangat betul. Ada ayat indah yang bisa kita ingat, Tep, supaya ingat untuk jadi anak yang penurut. Ayatnya dari mana tuh, Mar? Efesus 5 ayat 1. Oh, aku tahu tuh, Mar. Bunyi ayatnya apa? Yuk, kita ucapkan bersama-sama. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sekali lagi. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, Tepani, udah saatnya kita persembahan nih. Yuk kita kumpulkan persembahan dalam amplop. Ayo, Mar. Yuk, teman-teman yang di rumah juga jangan lupa persembahannya diberi tulisan sekolah minggu tanggal 17 Januari 2021 ya. Dan setelah itu dikumpulkan di gereja. Yuk kita nyanyi lagu bersyukur supaya kita tambah bersyukur untuk semua pemberian Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, karena tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, saatnya kita berdoa bersama-sama. Sedia adik-adik, bentar lagi sekolah minggunya udah selesai. Tapi tenang aja, minggu depan masih ada kok. Yuk, sekarang kita waktunya berdoa persembahan penutup yang akan Mbak Feby pimpin. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah kumpulkan kami pada hari ini di sekolah minggu online. Kiranya Kau berkati setiap hari-hari kami. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau berkati setiap yang mengelolanya. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Kau berkati supaya Kau temukan lagi di sekolah minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Sekolah minggu hari ini sudah selesai nih, Mar. Iya, Tep, tapi jangan sedih ya, karena kita anak Tuhan harus selalu bahagia, sukacita, dan happy seperti lagu pujian yang diajarkan kakak-kakak sekolah minggu. Lagu apa tuh, Mar? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ayo, kita semua bangkit berdiri.
semakin mendalam. Mar, pasti teman-teman di rumah menunggu-nunggu saat ini nih. Hah? Apaan, Tep? Aktivitas minggu lalu, Mar. Teman-teman pasti udah mengirimkan aktivitas hari Minggu kemarin yang keren-keren deh. Pengen lihat nggak? Pengen banget. Berarti habis itu ada aktivitas hari ini ya? Betul sekali. Kamu pasti penasaran kan, Mar? Yuk, langsung kita lihat aja, Tep. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan membuat lebay si lebah yang penurut. Nah, kita membutuhkan yang pertama, kertas polos berwarna putih. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lem. Yang kelima, pewarna. Dan yang terakhir, tusuk sate atau bisa diganti dengan sedotan. Yuk kita buat. Langkah yang pertama yaitu potong kertas polos menjadi bentuk hati. Kita bentuk sebanyak 6 buah ya adik-adik. Bisa minta bantuan papa mama untuk menggunting. Langkah kedua, adik-adik bisa berkreasi dengan mewarnai bentuk hati dengan warna kuning, hitam, dan juga polos warna putih. Kemudian jangan lupa untuk membentuk mata, mulut, juga antena, seperti pada contoh. Nah, setelah itu adik-adik bisa susun seperti ini. Jangan lupa untuk ditempel mata, mulut, juga antenanya ya. Tempel dengan rapi menggunakan lem. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik. Langkah terakhir, jangan lupa adik-adik
untuk menempelkan tusuk sate di bagian belakang. Dan jadilah lebay si lebah yang penurut. Nah, mudah kan? Yuk kita buat aktivitas hari ini sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Selamat mencoba! Wih, seru ya. Keburu pengen mengerjakan aktivitas hari ini nih. Sabar, Mas, sabar. Kita pamitan dulu ke teman-teman. Oh iya, baik teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, sekolah minggu dulu walaupun online ternyata seru juga ya. Seru dan bersyukur banget ya. Iya, walau kadang-kadang membosankan karena di rumah terus, tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan mengirim kakak-kakak sekolah minggu supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan menyenangkan. Bener banget. Dan sekarang nih, walaupun kita udah naik kelas, kita udah remaja, dan kita bisa bersekutu di gereja bareng-bareng, tapi ingat kita tetap harus jaga kesehatan. Betul sekali deh, ibuku juga berpesan kayak gitu biar kita jaga kesehatan kita.